Kamu benar-benar berbicara besar tanpa tindakan. Berpikir bahwa mengenakan jas membuatmu menjadi seorang CEO. Sekarang menjadi seorang CEO. Adik kecil, apakah kamu tahu arti 1 juta? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu melihat? Suamimu bukan hanya sekarang kamu harus berlutut minta maaf, juga suka berbohong. Ini adalah S600. S600 lebih dari 1 juta. Masih belum menikah lagi. Tidak bisa sembarangan mencari anak muda. Langsung menikah. Langsung beli mobil. Kamu mengerti apa? Suamimu bukan hanya pria hidup dari nafkah istri. Juga suka berbohong. Mirip dengan Huang Zitao. Fungsi apapun. Masih belum menikah lagi. Tidak bisa sembarangan menikah dengan anak muda. Langsung menikah. Kali ini malunya besar. Apa yang Anda tahu? Orang muda memiliki fisik yang baik. Dia berusia lebih dari 30 tahun. Masih belum menikah. Sangat haus. Cukup. Qin Yan. Kriteria pria yang kamu cari tidak begitu bagus. Harus belajar dari saya sedikit. Baru bisa duduk di atas Mercedes S600. 1 juta. Di depan ada sebuah Porsche. Mobilmu ini sama sekali tidak sebanding. Jangan bicara. Mobil itu benar-benar bagus. Tapi tidak tahu. Milik siapa? Itu adalah mobil mewah edisi terbatas satu-satunya di seluruh kota Jiang. Mobil mewah edisi terbatas hanya 1 unit. Jangan bicara tentang saya. Bahkan pemilik hotel. Dia juga tidak bisa membelinya. Oh, benar. Mercedes saya. Meskipun tidak sebanding dengan Porsche, kamu dengan wajah kecilmu tidak akan bisa membelinya di kehidupan selanjutnya. Hahaha. Saya tidak bisa membeli Mercedes. Tapi Porsche yang kamu sebut, saya kebetulan memiliki 1. Kamu bilang, Porsche di depan pintu itu milikmu. Saya tidak bisa membelinya sama sekali. Ini pasti kunci mainan. Benarkah? Pergi saja dan lihat sendiri. Ini adalah Porsche 911. Ternyata benar-benar miliknya. Tidak mungkin. Dia jelas-jelas seorang mahasiswa miskin. Tunggu, mobil ini. Saya pernah melihat mobil ini. Ini milik keluarga Si. Ini mobil dari CEO Group Wheel. Ini milik orang terkaya di kota Jiang. Mobil dari kepala keluarga Si. Benar-benar. Baiklah, kalau bukan karena kamu, Wang Wei, saya tidak akan malu sebesar ini. Kamu bahkan tidak sebanding dengan gigolo. Kamu berani mengatakan saya. Baiklah, kalau kamu pikir gigolo ini bagus. Kamu bajingan. Tidak mungkin kamu seperti itu. Pria busuk. Hahaha. Apakah kamu benar-benar Xian? Kakak, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu lupa pekerjaanku? Kamu bilang mobil ini milik Si Zong? Tadi saya sedang berbicara bisnis dengan Si Zong. Dia tahu kamu telah dibully. Mobil ini disponsori olehnya secara sukarela. Aku sudah bilang, bagaimana mungkin kamu bisa menjadi Si Zong? Kamu membuatku terkejut. Xian, kakak tahu kamu masih muda. Merasa impulsif itu wajar. Tapi ini di dalam mobil. Kita tidak bisa. Tidak bisa apa? Ternyata dia ingin membantu saya melepaskan sabuk pengaman. Saya tidak mengatakan apa-apa. Pergi. Apakah penyelidikan sudah selesai? Siapa sebenarnya pria itu? Sepertinya dia seorang sopir. HMPH. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin dia bisa mengendarai mobil mahal ini? Mobil yang begitu mahal. Tapi sepertinya Qin Xiaojie telah bergabung dengan grup Wheel. Apa? Siapa? Mencegah saya untuk memblokirnya. Itu Si Zong. Aku sudah bilang. Bagaimana mungkin dia bisa bercerai denganku? Ternyata, ada dukungan yang lebih besar di belakangnya. Qin Yan, wanita tua yang tak pernah hilang. Kepala Liu, saya Wang Wei, silakan bertemu. Bos Si, ada pesanan lain untuk saya. Baiklah, pergi beli kopi. Baiklah. Oh, lengan saya sakit. Oh, Tuan Si, kamu tidak bisa terus begini. Dia diam-diam memperhatikan setiap hari. Suatu saat rahasia akan terbongkar. Memang tidak bisa terus begini. Oh ya, sepertinya Qin Yan belajar desain perhiasan. Begitu, pindahkan dia ke sana. Bagian desain Liu Chang. Jaga dia dengan baik. Gaji akan 2 kali lipat. Ya. Asisten Qin, jangan khawatir. Saya pasti akan merawatnya dengan baik.
Nampaknya permintaan Anda, Nyonya Wang, akan segera tercapai. Kepala Liu mengandalkanmu. Kali ini saya akan membuatnya hancur reputasinya. Qin Yan, saya memberitahumu secara resmi. Kamu telah diturunkan jabatan. Gaji dipotong separuh. Bagaimana mungkin? Saya juga tidak menyinggung perasaan Tuan Si. Cepat pergi bekerja. Amy, bawa dia ke tempat yang seharusnya. Ya, ayo pergi. Inilah tempatmu selanjutnya. Terlalu bau. Posisi Amy ini terlalu terpencil. Dan itu di sebelah toilet. Apakah ada tempat kerja lain? Apakah kamu bisa memanggil Amy? Dengan pengalamanmu yang seperti itu, kamu harus memanggilku Kak Amy. Jadi Kak Amy, tempat kerja ini. Kamu tidak suka duduk di sini. Orang malang itu masih pilih-pilih. Beberapa orang, bahkan tidak bisa duduk di kursi dengan baik, hanya pantas berdiri. Seorang dewasa, masih kencing celana hahaha. Masih kencing celana padahal sudah dewasa, kencing celana. Kesabaran kecil membawa kekacauan besar. Kak, kenapa celanamu basah? Jangan bicara, aku benar-benar sial. Apakah seseorang mengintimidasi Anda? Ketika dikatakan begitu, itu karena itu. Tidak konsisten. Tidak masuk akal. Saat melakukan tindakan yang tidak pantas. Kak, apakah kamu salah? Aku pikir bos ingin memindahkanmu. Sepertinya mereka ingin mempromosikanmu. Bagaimana kamu tahu aku dipindahkan? Aku mendengarnya saat mengemudi untuk bos. Benarkah? Ya, dan saya mendengar seseorang di bawah mengatakan, bos bilang mereka akan merawatmu dengan baik. Baiklah, aku bilang itu ulahnya. Dia masih mempercayaiku. Bukan begitu, Kak. Berhenti, sekarang kamu adalah sopir pribadiku. Tinggal jauh dari saya. Aku tidak bisa berdamai dengan orang yang bermuka dua. Aku pergi mandi. Ini kesalahanku. Biar bawahan tidak salah paham. Saya akan segera menanganinya. Ini tidak perlu terburu-buru. Bagaimana dengan nyonya itu? Aku berniat menyerahkan departemen desain kepadanya. Dia juga perlu pengalaman. Kamu sedang menelepon siapa? Ayo bantu saya mengoleskan lotion tubuh.